Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sianturi. Kali ini kita akan membahas VLOOKUP, beda sheet dan juga beda file ya. Sebelum kita lanjut, saya mau ngasih informasi bahwa seringkali ada yang nanya antara kalau misalnya seperti ini sama dengan, kita coba ya, ini sebagai contoh aja, VLOOKUP. Oke, setelah ini kan biasanya ada yang tanda koma, ada yang titik koma ya, ada yang seperti ini. Ini sebenarnya sama aja, tergantung bahasa atau pemrograman di laptop teman-teman ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada yang koma, ada juga yang titik koma seperti ini. Ini tergantung PC atau komputer teman-teman. Itu kita bisa lihat pemrogramannya dari pengaturan bahasa ya. Itu bisa dilihat dari sini, control panel. Kemudian pilih clock, language, and region. Klik aja, pilih region and language. Oke, seperti ini. Kebetulan yang saya pakai bahasa Inggris, jadi dia bahasa pemrogramannya di VLOOKUP, koma bukan titik koma ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lebih nyaman titik koma, tinggal diganti ke Indonesia. Jadi jangan bingung ya, itu hanya bahasa ini aja. Oke, kita lanjut. Oke, di sini sudah ada dua data yang beda sheet, satu laporan bulanan, satu data harga. Laporan bulanan ini kita akan ambil datanya dari sini. Caranya seperti apa? Kita langsung aja, sama dengan seperti biasa, VLOOKUP. Oke, kemudian ambil yang menjadi titik pencarian ini, kemudian kasih tanda koma, kemudian kita masuk ke data acuan ini di blok. Setelah itu kasih tanda kasih tanda dolar atau F4. Oke, tujuannya agar di log atau nilainya jadi absolut, sehingga ketika dipastikan nanti tidak berubah. Kemudian kasih tanda koma, kemudian masuk ke ini yang dua, ini yang nama barang, berarti kolom kedua yang mau dicari ya, berarti masukkan angka 2. Oke, kemudian koma, kemudian false, kemudian tutup kurung, enter. Oke, ini sudah terlihat ya teman-teman. Tadi fungsinya tanda dolar itu adalah agar ketika kita drag ke bawah tidak berubah. Seandainya kita tidak kasih tanda dolar, maka ini ke bawahnya akan error. Itu fungsinya teman-teman ya. Kemudian untuk supplier sama caranya, sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian ke sini value-nya, kemudian tanda koma, kemudian kita blok, kemudian kasih tanda dolar F4, kemudian koma. Sekarang kita masuk ke supplier, berarti kolom ketiga, masukkan angka 3, kemudian koma, kemudian false, kemudian tanda kurung, enter. Oke, sudah terlihat di sini. Cara cepatnya drag ke bawah, ini yang ada tanda titik kotak kecil warna hijau ya di bawah ini diklik 2 kali aja, maka akan muncul ke bawah. Oke, ini juga sama dengan VLOOKUP. Oke, sini ambil yang menjadi data pencarian, kemudian koma. Oke, kemudian kita masuk ke data acuan. Oke, di drag, kemudian kasih tanda F4. Kemudian kita kasih koma.
kemudian masuk ke harga itu ada di kolom keempat. Berarti masukkan 4, kemudian koma, kemudian false, dan tutup kurung, enter. Oke, cukup mudah ya. Ini harga ini adalah ini kali ini ya. Jadi ini rumusnya, jangan bingung. Oke, sama dengan ini dikali. Oke, seperti itu ya. Ini untuk yang beda sheet. Oke, sekarang kita coba, ini kita hapus ya. Coba dengan yang dia bagaimana kalau misalnya beda file. Oke, saya coba buka filenya. Oke, ini data harga. Ini beda file ya. Oke, kita akan ambil dari sini. Oke, caranya sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian ini yang menjadi titik pencarian, klik, kemudian koma, kemudian kita masuk ke file sini, kita blok, maka akan terlihat bedanya ya. Di sini langsung tertulis data harga ya, data harga itu ini. Kemudian setelah itu kita kasih tanda koma, kemudian masukkan kolom yang mau dicari nama barang, yaitu yang kedua, kemudian 2, kemudian koma dan false, tutup kurung, maka akan sama. Jadi sebenarnya kurang lebih caranya sama. Ini juga sama dengan VLOOKUP, kasih tanda koma, kemudian kita masuk ke file yang data acuan. Oke, kalau di sini bedanya tidak perlu kasih tanda dolar ya, karena sudah otomatis. Itu aja bedanya kalau beda file dan beda sheet. Kemudian koma, kemudian masukkan kolom yang mau dicari, yaitu supplier, berarti kolom 3, kemudian koma, kemudian ketikkan false, tutup kurung, enter. Ini sudah ada. Oke, ini juga sama dengan VLOOKUP. Oke, masukkan titik pencarian, koma, masuk ke file data harga. Coba teman-teman perhatikan, ini langsung ada tanda dolar otomatis ya. Kalau beda sheet kita harus masukkan, tapi kalau beda file dia udah langsung otomatis kebaca langsung. Si koma, kemudian kolom yang mau cari, kolom keempat, kemudian koma, kemudian false, kemudian tutup kurung, enter. Ini tinggal di kali. Oke, misalnya totalnya kita masukkan jumlahnya ya. Misalnya ini kita coba jumlahnya 1, 2, 3, maka akan otomatis ya ini ya. Jadi ini total ini dari sini ya, ini yang dijumlahkan ya ke sini, atau rumusnya ini. Jadi kalau ini diubah otomatis dia akan berubah. Oke, cukup mudah ya teman-teman, antara yang beda sheet dan beda file. Yang membedakan ya paling kalau misalnya dia beda sheet, di tanda dolarnya yang mengunci ya. Kalau beda file dia sudah otomatis. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok ya. Oke teman-teman,
Saya pikir itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya.